Halo guys. Kami dari kelompok 4, tugas proyek pemrograman web lanjut Dengan nama website curhat sih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus, NPM 116 dari kelompok 4. Jadi pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan proyek kami, yaitu sebuah platform konseling digital yang kami beri nama Curhatzit. Sebelum kita masuk ke demo webnya, saya mau jelasin dulu nih sedikit tentang Curhatzit ini sebenarnya tuh apa dan kenapa kami bikin website ini. Jadi itu ceritanya kita tuh semua pasti tahu kan, sebagai mahasiswa itu banyak banget tekanan yang kita hadapi. Biasa dari akademik, terus masalah pribadi atau hal-hal lain yang kadang bikin kita ngerasa overwhelmed gitu kan. Nah, masalahnya itu banyak mahasiswa yang sebenarnya pengen konseling tapi males atau malu buat datang langsung ke ruang BK atau konselor. Entah karena waktunya nggak cocok atau emang males ketemuan langsung. Atau mungkin takut ketahuan temennya gitu kan lagi konseling. Nah, dari situlah ide curhat jati ini tuh muncul gitu. Jadi kami bikin platform konseling berbasis website yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Jadi mahasiswa bisa konseling tanpa harus keluar kamar sekalipun. Untuk teknologinya, eh, kami menggunakan PHP untuk backendnya, MySQL sebagai database-nya dan dideploy di Railway. Jadi bisa langsung diakses online. Semuanya berbasis web, jadi perlu diinstal aplikasi apapun, cukup buka browser langsung bisa dipakai. Curhat ini punya 3 jenis pengguna. Ada mahasiswa sebagai pengguna utama yang mau konseling, lalu ada konselor yang menerima dan menangani sesi konseling, dan ada admin yang ngatur dan verifikasi semuanya di belakang layar. Oke, segitu dulu dari saya untuk pengenalannya. Sekarang saya serahin ke teman saya untuk jelasin halaman publik dan cara daftarnya. Oke, makasih buat pembukaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Rinda dengan NPM 062. Sekarang saya yang bakal nunjukin tampilan awal dari Curhatzi dan gimana cara masuk ke platformnya. Nah, jadi ini adalah halaman utama atau landing page dari Curhatzi ini. Ini halaman pertama yang bakal dilihat orang waktu buka website kita. Nah, di sini ada tampilan yang cukup menarik, ada info singkat tentang Curhatzi dan ada tombol untuk login ataupun daftar. Nah, selain itu di landing page ini juga ada halaman artikel yang bisa dibaca semua orang tanpa perlu login terlebih dahulu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang belum yakin mau konseling, dia bisa baca-baca artikel edukasi dulu yang udah ditulis sama para konselor kita. Nah, sekarang saya mau nunjukin cara daftar sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Jadi mahasiswa bisa daftar dengan 2 cara. Bisa pakai form biasa dengan isi nama, email, paspor, ataupun bisa langsung pakai login Google yang lebih praktis. Di sini saya coba klik login Google terlebih dahulu. Nah, di sini kelihatan akun yang ingin dipilih dan sistem langsung otomatis bikin akun tanpa perlu isi form yang panjang. Jadi ini lebih simple. Nah, saya sekarang mau nunjukin cara daftar sebagai konselor.
bedanya sama mahasiswa, konselor tuh punya halaman pendaftaran tersendiri. Nah, di sini konselor perlu isi data diri yang lebih lengkap, ada nama, email, paspor, spesialis, sama deskripsi tentang dirinya. Ini penting karena data ini yang bakal tampil di kartu konselor dan dilihat mahasiswa waktu pemilihan. Nah, yang perlu diperhatikan setelah konselor daftar, akunnya belum langsung bisa dipakai, jadi harus diverifikasi dulu oleh si admin. Nah, nanti si admin tuh bakal lihat proses verifikasinya di bagian admin. Oke, segitu aja dari saya. Sekarang saya serahkan ke teman saya untuk jelasin fitur-fitur di dashboard mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zaskia Nanda Farah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja fitur dashboard dan juga konselor. Setelah tadi Vina, teman saya, menjelaskan bagaimana caranya login, di sini saya akan menjelaskan tampilan dashboard dan juga konselor. Oke teman-teman, di sini kita lagi ada di tampilan dashboard. Tampilannya itu cukup bersih dan juga cukup simpel. Di sisi kiri terdapat menu navigasi dan di tengahnya tuh terdapat ringkasan aktivitas mahasiswa. Menu yang tersedia untuk mahasiswa itu ada 4, yaitu dashboard, konselor, riwayat, sama profile mahasiswa atau profile user. Tampilannya itu cukup simpel ya teman-teman. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke menu yang paling penting buat mahasiswa, yaitu menu konselor. Di sini saya klik ya. Oke, setelah saya klik, di sini terdapat halaman daftar konselor. Mahasiswa bisa melihat semua konselor yang tersedia. Kalau diperhatiin, setiap kartu konselor itu nampilin banyak informasi yang berguna untuk mahasiswa sebelum kita milih konselor. Yang pertama ada nama, ada spesialisasi konselor. Jadi itu mahasiswa bisa menyesuaikan masalah apa yang lagi dihadapi. Misalkan kita mau curhat tentang keluarga nih. Nah, ada tuh kan konselornya tentang keluarga. Kita tinggal pilih itu, teman-teman. Oke, sekarang kita mau coba lihat ada indikator status di konselor. Nah, ini salah satu fitur yang kami banggain. Kalau buletannya itu hijau berarti konselor lagi online. Kalau lagi nggak aktif berarti warnanya merah, artinya lagi offline. Jadi itu mahasiswa nggak perlu nebak-nebak apakah konselor ini lagi off atau lagi online, lagi available atau lagi sibuk, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada informasi slot sesi. Misalnya kelihatan kalau 2/5 sesi, itu artinya konselor itu lagi nanganin 2 sesi dari kapasitas maksimal. Kalau udah 5/5 itu udah penuh, teman-teman. Artinya tombol pilihnya itu bakal terkunci otomatis dan mahasiswa harus pilih konselor yang masih ada slotnya. Oke, dan terakhir di sini terdapat rating bintang. Ini tuh penilaian dari mahasiswa-mahasiswa lain yang udah pernah konseling di web kami. Jadi ada transparansi kualitas layanan juga di sini ya teman-teman. Nah sekarang saya mau coba demo pilih konselor. Di sini saya klik tombol pilih konselor di salah satu kartu ini. Saya pilih Disa. Nah selama nunggu ini mahasiswa nggak bisa milih konselor lain karena sistemnya tuh memang dibatasi 1 sesi, jadi hanya bisa milih 1 konselor aja dalam 1 sesi konseling. Oh ya, ada satu lagi yang perlu saya jelasi, kalau sesi ini tuh kalau sesi dengan konselor sudah selesai, ada jeda 24 jam teman-teman sebelum mahasiswa bisa request sesi lagi dengan konselor lain atau konselor yang sama. Ini sengaja kita buat supaya ada waktu refleksi untuk konseling berikutnya.
Oke, mungkin segitu aja kali ya penjelasan dari fitur dashboard dan juga fitur konselor. Selanjutnya bakal ada fitur sesi chat dan juga Google Meet dalam sesi konseling ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi Rahmawati dengan NPM 118. Saya di sini akan menjelaskan tentang fitur chat, typing indikator, dan Google Meet. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Jaskia Nanda Fahra yang sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mahasiswa bisa memilih konselor dan nunggu konfirmasi. Nah, sekarang saya bakal nunjukin nih yang paling seru, yaitu fitur chat konselingnya. Jadi, setelah konselor menerima permintaan sesi, mahasiswa bakal langsung ke halaman chat. Dan yang menariknya itu, begitu sesi dimulai, muncul pesan sapaan otomatis dari konselor. Jadi mahasiswa nggak perlu nunggu lama buat dapat respon pertamanya. Sekarang saya ketik pesan dulu nih ya. Lalu saya tekan enter. Nah, langsung ke kirim. Jadi kita nggak usah perlu klik tombol kirim, cukup tekan enter di keyboard. Nah, fitur yang paling saya suka di sini itu yaitu chat secara real time. Jadi pesan dikirim konselor bakal langsung muncul di sini tanpa perlu refresh halaman, seperti chat dalam WhatsApp gitu. Terus juga ada typing indikatornya. Jadi kalau konselor lagi mengetik balasan, di bagian atasnya itu akan muncul tulisan sedang mengetik dengan lengkap animasi titik-titiknya, kecil tapi bikin pengalaman chat jadi lebih hidup. Oke, di bagian atas chat juga bisa ngelihat status online atau offline konselornya. Jadi kalau konselornya lagi aktif di dashboard, statusnya hijau. Kalau misalnya tutup di dashboard atau logout, maka akan langsung berubah merah. Jadi mahasiswa tahu kondisi konselor secara real time. Sekarang saya mau nunjukin fitur Google Meet-nya. Jadi mahasiswa bisa langsung request jadwal sesi video call sama konselor dari dalam aplikasi. Saya klik tombol Meet dulu ya. Nah, muncul form untuk memilih tanggal, jam. Setelah diisi dan dikirim, konselor bakal menerima notifikasi dan bisa meng-ACC atau menolak jadwalnya. Kalau misalnya udah di ACC dan link Gmeet sudah dikirim, bakal muncul tombol gabung sekarang di atas di area chat. Jadi mahasiswa tinggal mengklik, langsung masuk ke Google Meet, gak perlu mengcopy link tersebut. Oke, fitur chatnya segini dulu ya dari saya. Saya serahkan untuk ke teman saya untuk fitur selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Rania Putri dengan NPM 202433500065. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan riwayat, catatan konselor, unduh PDF, dan juga rating. Baik, di sini yang akan saya jelasin yaitu menjelaskan apa yang akan terjadi setelah sesi konselingnya telah selesai. Di sini, jika semua rekap sesinya itu bisa dilihat yang dimana ada di tampilan menu riwayat. Di halaman menu riwayat ini, mahasiswa itu bisa melihat semua sesi yang udah selesai. Ada nama konselornya, status sesinya, terus dan juga kelihatan udah diberi rating atau belum. Di sini saya akan coba klik salah satu sesi dulu.
untuk melihat detailnya. Nah, di sini bisa kelihatan nih riwayat percakapan lengkap dari awal sesi sampai akhir. Tapi yang paling spesial itu ada catatan akhir dari konselor, yang dimana ini merupakan tampilan dengan layar hijau di bagian atasnya. Isinya berupa saran, motivasi, atau hal-hal penting yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ke depannya. Jadi sesinya itu nggak cuma berakhir gitu aja. Di sini terdapat follow up tertulis yang dimana dari konselornya. Nah, selain bisa dibaca ulang di sini, catatan ini juga bisa diunduh bareng seluruh riwayat percakapannya dalam bentuk PDF. Di sini saya akan coba klik tombol unduh PDF-nya. Ini tampilannya, rapi kayak laporan resmi. Ada info sesinya, nama konselor, tanggal, total pesan, catatan akhir dari konselor, sama seluruh percakapannya. Ini juga dapat disimpan sebagai arsip pribadi mahasiswa. Terakhir, ada fitur rating dan juga ulasan. Jadi setelah sesi selesai, mahasiswa ini tuh bisa mengasih penilaian bintang 1 sampai di bintang 5 ke konselornya. Plus boleh menulis ulasan teks kalau mau gitu. Jadi rating ini tuh nantinya bakal tampil di kartu konselor dan juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang lainnya yang dimana ingin memilih konselor. Oh iya, ada juga menu profil saya. Di sini mahasiswa bisa mengupdate nama dan juga foto profilnya. Baik, dari sisi mahasiswa sudah selesai semuanya. Sekarang saya akan menyerahkan ke teman saya untuk memulai demo dari sisi konselor. Terima kasih. Halo, nama saya Rifki Alamsyah, NPM 108. Setelah teman-teman saya menjelaskan bagaimana alur proses website Curhat Sheet, di sini saya ingin menjelaskan tampilan layanan. Tampilan layanan yang tersedia pada halaman layanan ini, pengguna dapat melihat berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi Curhat Sheet. Terdapat 4 layanan utama yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Layanan pertama adalah konseling pribadi, yaitu layanan konsultasi secara langsung dengan konselor profesional, sehingga pengguna dapat menceritakan permasalahan secara lebih mendalam. Layanan kedua adalah chat anonim, yang memungkinkan pengguna berkonsultasi tanpa menampilkan identitas, sehingga pengguna dapat merasa lebih nyaman dan aman saat bercerita. Layanan ketiga adalah dukungan mental, yaitu layanan yang memberikan pendampingan, motivasi, dan dukungan emosional kepada pengguna agar dapat menjaga kesehatan mentalnya. Layanan keempat adalah jadwal fleksibel, yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menentukan waktu konseling sesuai dengan jadwal yang dimiliki. Dengan adanya keempat layanan tersebut, pengguna dapat memilih jenis layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, tampilan keunggulan Curhat Sheet. Pada bagian selanjutnya, dijelaskan alasan mengapa pengguna sebaiknya menggunakan aplikasi Curhat Sheet. Keunggulan pertama adalah privasi terjamin. Seluruh proses konsultasi dilakukan dengan menjaga kerahasiaan data dan isi percakapan sehingga pengguna dapat bercerita dengan aman. Keunggulan kedua adalah konselor profesional. Pengguna akan dibantu oleh konselor yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang sehingga dapat memberikan arahan dan solusi yang tepat. Keunggulan ketiga adalah akses mudah. Layanan dapat digunakan kapan saja dan dari mana saja selama pengguna memiliki koneksi internet, sehingga proses konsultasi menjadi lebih praktis dan fleksibel. Bagian ini dibuat agar pengguna lebih yakin terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Curhat Sheet. Yang ketiga, tampilan alur menggunakan layanan. Selanjutnya terdapat
panduan pengguna layanan yang menjelaskan proses konsultasi dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah buat akun. Pengguna yang belum memiliki akun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebagai user atau mahasiswa dengan mengisi data yang diperlukan. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat login ke dalam sistem. Langkah kedua, pilih konselor atau layanan. Pada tahap ini, pengguna dapat melihat daftar konselor yang tersedia beserta layanan yang ditawarkan. Kemudian memilih konselor atau jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsultasi. 4. Tampilan alur menggunakan layanan. Bagian terakhir melanjutkan proses penggunaan layanan. Setelah memiliki konselor atau layanan yang diinginkan, pengguna masuk ke langkah ketiga, yaitu mulai curhat. Pada tahap ini, pengguna dapat berlangsung memulai sesi konsultasi atau percakapan dengan konselor melalui fitur chat yang disediakan. Pengguna dapat menyampaikan keluhan, masalah, ataupun meminta saran kepada konselor secara nyaman dan aman. Dengan adanya panduan ketiga langkah ini, pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi Curhat Z, memulai dari membuat akun, memilih konselor, hingga memulai sesi konsultan dengan mudah. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizkia Putri dengan NPM belakang 101. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan halaman konselor. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar konselor yang tersedia di aplikasi Curhatsi sehingga pengguna dapat memilih konselor yang sesuai dengan kebutuhan konsultasinya. Di bagian atas masih terdapat navigation bar yang berisi menu beranda, layanan, konselor, artikel, dan tentang, serta tombol masuk dan daftar agar pengguna dapat berpindah ke halaman lain dengan mudah. Pada bagian utama terdapat judul konselor kami yang menunjukkan bahwa halaman ini berisi daftar konselor yang bekerja sama dengan aplikasi Curhatsi. Di bawah judul terdapat deskripsi singkat yang menjelaskan bahwa Curhatsi menyediakan konselor yang siap mendengarkan keluhan pengguna dan membantu memberikan solusi. Setiap konselor ditampilkan dalam bentuk kartu atau card yang berisi foto profil, nama konselor, dan bidang keahliannya. Misalnya ada konselor yang memiliki keahlian di bidang kesehatan mental, motivasi dan produktivitas, kecemasan dan stres, serta penanganan kasus lainnya. Informasi ini membantu pengguna memilih konselor yang paling sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Pada sisi kiri dan kanan, terdapat tombol navigasi berbentuk panah yang berfungsi untuk menampilkan daftar konselor lainnya apabila jumlah konselor lebih banyak dari yang dapat ditampilkan dalam satu halaman. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat melihat profil singkat setiap konselor sebelum menentukan pilihan, sehingga proses konsultasi menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Ageng dengan NPM 064. Saya di sini akan menjelaskan mengenai halaman tentang kami. Halaman ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi Curhat Z kepada pengguna, mulai dari latar belakang, tujuan, hingga manfaat yang diberikan. Di bagian atas masih terdapat navigation bar yang berisi menu, beranda, layanan, konselor, artikel, dan tentang, serta tombol masuk dan daftar untuk memudahkan pengguna berpindah ke halaman lain. Pada bagian pertama terdapat
pembahasan mengenai tekanan dan gangguan mental. Bagian ini menjelaskan bahwa Curhat Z merupakan platform bimbingan dan konseling digital yang dibuat untuk membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik, stres, kecemasan, maupun berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari Curhat Z adalah menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan terpercaya agar pengguna dapat mengekspresikan perasaan serta memperoleh bantuan dari konselor profesional. Lalu, pada bagian selanjutnya dijelaskan dua layanan utama yang menjadi fokus Curhat Z, yaitu konsultasi dan healing. Bagian konsultasi menjelaskan bahwa pengguna dapat melakukan konsultasi secara online melalui fitur chat dengan konselor profesional tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan layanan ini, pengguna dapat memperoleh arahan, dukungan, dan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya terdapat bagian healing yang menjelaskan bahwa Curhat Z menyediakan ruang yang mendukung proses pemulihan mental. Pengguna dapat berbagi cerita, memahami kondisi emosinya, mengelola perasaan, mengurangi stres, serta membangun ketenangan secara bertahap dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pada bagian terakhir, terdapat pembahasan mengenai self-love atau mencintai diri sendiri. Bagian ini menjelaskan bahwa Curhat Z tidak hanya membantu pengguna menyelesaikan masalah, tetapi juga mendorong pengguna untuk lebih menghargai dan menerima diri sendiri melalui layanan konseling dan dukungan yang diberikan. Pengguna diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengenali potensi yang dimiliki, menerima kelebihan maupun kekurangan diri, serta membangun pola pikir yang lebih positif. Dengan demikian, pengguna dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, pada bagian bawah website terdapat footer yang berfungsi sebagai informasi tambahan dan navigasi bagi pengguna. Di sebelah kiri terdapat logo Curhat Z beserta deskripsi singkat mengenai aplikasi sebagai platform bimbingan konseling digital untuk mahasiswa. Lalu di bagian tengahnya menu layanan yang berisi konseling pribadi, chat anonim, dukungan mental, dan jadwal fleksibel. Selain itu, ada menu navigasi yang memudahkan pengguna berpindah ke halaman beranda tentang kami, konselor, dan juga artikel. Di sebelah kanan terdapat menu butuh bantuan yang berisi fak, hubungan kami, kebijakan privasi, dan syarat dan ketentuan. Tersedia juga informasi nomor layanan darurat mental yang dapat dihubungi jika pengguna membutuhkan bantuan segera. Pada bagian paling bawah terdapat informasi copyright sebagai tanda hak cipta Curhat Z serta identitas aplikasi sebagai platform bimbingan konseling digital. Terima kasih.